Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto. Untuk pertemuan kita hari ini, saya akan membahas mengenai Customer Relation Management atau CRM gitu ya. Untuk lebih tepatnya, kalian bisa baca aja atau bisa membaca atau bisa mendownload gitu ya, atau bisa mendengarkan suara saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk subpokoknya terkait dengan pembahasan, misalnya dari pengantar CRM, peran CRM, terus juga model e-business CRM, terus juga tools dan application-nya gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu CRM gitu ya? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa satu pendekatan pelayanan dari konsumen berfokus pada pembangunan jangka panjang hubungan konsumen berkelanjutan gitu ya, memiliki nilai tambah gitu. Nah, CRM ini bisa diintegrasikan berdasarkan dari misal penjualan, pemasaran, pelayanan, atau koordinasi lainnya. Nah, strategi usahanya menjalani hubungan pelanggan dan pelayanan yang lebih memuaskan gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih tepatnya, mesti ada di diagram di pojok kanan gitu ya. Nah, ini CRM, ada sales, marketing, and service gitu ya. Jadi, emang koordinasinya berdasarkan dari jenis jasa itu sendiri, seperti itu. Nah, apa itu CRM? Itu sebagian core bisnis strategi yang memberikan proses internal dari fungsi-fungsi dalam perusahaan yang jejaring eksternalnya menciptakan atau mendelivery value gitu, memiliki nilai manfaat gitu ya, dan memiliki target pelanggan dan keuntungan yang seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa CRM bisnis terdiri dari ada pelayanannya, berarti kan ada softwarenya juga, penggunaan teknologi dan segala macamnya. Nah, untuk mendapatkan misalnya profit, gain gitu ya, atau pendapatan, atau juga dari beberapa customer atau apa ya, happiness gitu ya, of customer gitu ya, atau kebanggaan dari customer itu sendiri punya peran penting dalam misalnya sebagai klien untuk meningkatkan nilai jual gitu ya, seperti itu. Terus apa itu SCRM gitu ya? SCRM itu lebih ke arah elektronik bisnis nih, seperti itu ya, dari strategi yang menggunakan teknologi informasi, jaring misalnya internet gitu ya, atau penggunaan dari provider gitu ya. Nah, memberikan perusahaan atau suatu perdagangan pelanggan secara luas gitu dan dapat diintegrasikan melalui interaksi pelanggan, membantu mempertahankan meluaskan hubungan gitu ya. Dengan faktornya itu wilayahnya tidak terlalu signifikan, jadi tetap di tempat, namun penggunaan dari internet itu sendiri yang akan berpengaruh ke seluas-luasnya gitu ya, dari Sabang sampai Merauke bahkan ke luar negeri seperti itu. Nah, untuk para CRM sendiri berfokus pada beberapa faktor, misalnya butuhnya biaya 6 kali lebih besar untuk menjual suatu produk kepada pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan lama. Nah, ini faktor yang mungkin pada awalnya gitu ya. Atau the planning of the selling gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan pelanggan yang tidak puas akan mencarikan pengalaman gitu ya. Ini mungkin lebih ke arah opini yang dari selling of internet buying gitu ya. Nah, ini juga alasan-alasan yang mungkin gitu ya. Ini menjadi kuantitas dari apakah barang kita itu akan tertarik gitu ya, memberikan daya tarik kepada customer melalui internet gitu ya, atau tidak seperti itu. Makanya ada beberapa peran opini di sini seperti itu. Nah, peran CRM gitu ya. Beberapa faktor yang mengapa perlu ada CRM yaitu penjualan dari pelanggan baru hanya mencapai 15% gitu. Tadi dia jelaskan ya. Nah, 70% dari pelanggan yang mendapatkan keluhan ditanggapi secara cepat, maka baik akan membawa dampak yang bagus bagi perusahaan. Nah, ini lebih kepada opinion yang tadi dijelaskan. Nah, lebih dari 90% perusahaan mempunyai sistem e-commerce gitu yang terintegrasi antara sistem penjualan dan pelayanan gitu. Jadi emang ketika ada pelayanan dan penjualan akan maksudnya ada feedback balik gitu ya gitu. Seperti itu. Nah, peran CRM gimana? Kepuasan pelanggan adalah hal penting atau loyalitas konsumen itu sudah sebagai gimana? Bahwa konsumen itu adalah sebagai raja ya di dalam e-commerce atau dibilang penjualan secara elektronik atau digital seperti itu sendiri gitu. Nah, mengapa CRM itu penting gitu ya? Studi kasus mengenai kuesioner dari pelanggan ini dijelaskan nih, ada 66% menjawab bahwa kesulitan mendapatkan informasi mengenai spesifik harga dan pengiriman dari produk gitu ya. Dan 54% menjawab mengalami kesulitan dari pemesanan dan 47% itu mengalami kesulitan berdasarkan keluhan-keluhan yang ada dan fakta lain yang menghemat dari biaya, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga data-data tentang customer gitu sendiri ya gitu seperti itu. Nah, untuk manfaat CRM itu sendiri, misalnya kemudahan bertransaksi bagi customer gitu ya, perusahaan lebih fokus terhadap kebutuhan customer, juga efisiensi operasional dan juga profit perusahaan menjadi meningkat seperti itu. Nah, lanjutannya adalah mengembangkan dari loyalitas customer sama meningkatkan pelanggan manfaatnya dari secara e-commerce secara luas gitu ya. Terus peningkatan time to market gitu ya. Jadi waktunya itu juga lebih singkat gitu seperti itu dan lebih cepat. Nah, ini SCRM versus dengan CRM gitu ya. Nah, kalau CRM dan CRM bisa dilihat ya.
Nah, ini terintegrasi sama terkonsolidasi gitu ya. Terus cost-nya lebih tinggi, sedangkan SCRM lebih rendah. Servisnya efisiensi dan ini efektif gitu ya. Jadi sudah dilihat kan. Jadi ada peran ketiga kalau misalnya di sini. Peran ketiga yang mungkin secara langsung, nah secara kalau misalnya SCRM itu menggunakan teknologi gitu ya, seperti itu. Nah, diidentifikasi seperti ini nih, customer analysis, customer service, CRM, SCRM. Misalnya data warehouse gitu ya, atau penggunaan itu sendiri customer information, transaction history, juga product information. Terus juga ada dari transaksi analisisnya itu sendiri, misalnya customer profit gitu ya, terus juga ada past profit gitu ya, atau transaksi secara historis itu lebih terjamin gitu ya. Juga customer service bermula dari target market gitu ya, atau statistik service itu sendiri atau jasanya itu sendiri lebih compatible gitu ya, lebih mudah gitu ya dijalankan ke CRM. Sedangkan SCRM itu sendiri, warehouse-nya itu sendiri sebenarnya tidak ada gitu ya. Misalnya bisa juga lebih fleksibel lagi karena kita tidak perlu membutuhkan gudang yang lebih besar gitu, tapi kita perlu adanya customer dan informasi itu sendiri terkait dengan barang. Jadi ketika ada pelanggan yang membutuhkan sebuah barang dan kita belum mempunyai stok barang atau kita perlu distribusikan barang, kita bisa ngambil dari pihak ketiga atau bisa juga dari pihak kita sendiri yang dibilang tergantung dari pesanan atau produk itu sendiri, seperti itu. Juga ada quick system, juga ada customers, ada transaksi analisisnya seperti customer profit, terus juga pas customer history gitu ya, terus aktivitas dari exploit activity, itu juga dari customer service-nya itu lebih ke arah lebih cepat ya, dari fast time, itu juga real time, juga temporary and from and anywhere gitu, jadi bisa di mana aja gitu ya. Oke, next. Nah, ini modal SCRM-nya. Nah, dilihat nih, itu kan SCRM. Jadi dia lebih terintegrasi karena semua datanya sudah terintegrasi di dalam sebuah basic system. Walaupun ini lebih ke arah fundamental ya, karena membutuhkan pihak ketiga, yaitu misalnya media eksternal itu sendiri, misalnya laptop, komputer, atau sekarang menggunakan mobile atau banking seperti itu ya. Seperti itu. Nah, terus kegiatan SCRM sendiri, nah misalnya kayak FAQ, ada juga membutuhkan email, ada juga tracking compatibility, personal web page, juga sama chat room, juga help and discussion call center ya, kalau misalnya beberapa masalah gitu ya. Nah, ini kenapa troubleshootnya tidak ini ya, karena beberapa tools ini lebih ke arah ke customer service karena lebih apa ya, pair to pair gitu ya, atau one by one bisa secara langsung gitu menjelaskan bahwa ada keluhan atau segala macam terkait dengan sistem atau hal lain gitu, seperti itu. Nah, untuk klasifikasi dari aplikasi CRM gitu sendiri ya, misalnya customer facing application gitu ya, itu juga customer touching application and customer centered intelligence application gitu ya. Nah, ini semuanya berdasarkan aplikasi yang ada di dalam Android, App Store ataupun Play Store gitu ya, seperti itu. Nah, ini klasifikasi aplikasinya, mungkin dijelaskan sebagai diagram ya, ini customer gitu ya, ketika membeli gitu kan di dalam digital market gitu ya, membeli sebenarnya nggak ada tuh, orangnya nggak ada ya, jadi baru handphonenya aja gitu ya, terus barangnya juga sebenarnya belum ada, kayak gambar-gambarnya aja gitu, mesti mungkin kalau dulu namanya katalog gitu ya, sekarang sudah menggunakan mobile banking, jadi dilihat lebih mudah gitu ya, seperti itu. Nah, ini aktivitas CRM-nya ketika ada data analisisnya gitu dari CRM itu sendiri, operationnya ini datanya gitu ya. Jadi ada namanya historical analysis gitu ya. Jadi ini analisis dari historical sendiri. Jadi ketika ada beberapa pelanggan yang misalnya ada keluhan segala macam bisa dijelaskan gitu. Nah, ini menjadikan feedback balik kepada customer maupun pada buyer, maksudnya kepada penjualnya atau sellernya gitu ya. Jadi untuk meningkatkan sebuah produknya itu agak lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini pentingnya database gitu ya. Nah, dalam hal digital elektronik atau internet di dalam hal penjualan gitu ya, pasti perlu namanya database ya. Dan ini juga faktornya pastinya berhubungan dengan misalnya bank gitu ya. Itu juga ada terkait dengan informasi, segmen lain, geografi, itu juga terlacak dari apa location gitu ya. Itu juga beberapa program lain seperti itu gitu ya, sebagai pendukung lah. Nah, ini program CRM misalnya loyalitas program, perspektif, save and win back, terus cross selling sama upselling gitu ya. Gitu. Ini juga pengaruh gitu. Nah, untuk implementasi dari CRM ini misal customer center strategi, yaitu seluruh perusahaan mengetahui karakteristik dari customer gitu ya. Itu juga komitmen from people, yaitu staff yang bersedia mempelajari keahlian teknologi yang diperlukan dalam kapasitas staff itu sendiri. Itu juga improvement of risk, redesign the process gitu ya, peningkatan dari desain itu sendiri ya, itu harus diulang gitu, harus ada perubahan-perubahan, misalnya ada pembaharuan atau segala macam ya, atau software teknologinya lebih diperbarui gitu ya, dan infrastruktur gitu.
Nah, ini contoh aplikasinya ketika ada perbutuhan atau database itu sendiri ya, dari analisis barang gitu ya, atau penjualan itu sendiri. Ini lebih kompatibel gitu ya. Nah, ini ya contohnya aja sih. Nah, ini mungkin bukan di e-commerce ya, atau ini lebih ke arah digital webnya dari Google Analytical gitu ya. Nah, ini komponennya tambahan dari beberapa Google Analytics gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.